Rahmatullah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Barakallahu fikum para ibu-ibu, para ummahat. Kumaha daramang saya sehat. Kayaknya bukan orang Sunda di sini ya. Baik, alhamdulillah. Tentunya kita bersyukur, gembira, ceria. Ada yang lagi cemberut ada di sini. Iya. Kita gembira, bersyukur, ceria dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tentunya dengan taufik, pertolongan dan rahmat Allah kita bisa berkumpul di mana ini? Di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita diundang datang. Tentunya subhanallah, dalam rangka mencari keutamaan, mencari keridhaan dan mencari rahmat yang menjadi sebab insyaallah dari sini kita bisa berdalil di sisi Allah nanti dari kiamat bahwasanya kita pantas untuk menjadi ahli surga. Betul apa benar? Nah, karena kenapa semangat ke sini? Apakah sekedar mau nonton Ustaz? Ngapain ya? Tentunya semangat ke sini, Allahu Akbar, karena ada sebuah motivasi dan apresiasi di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah mencanangkannya menjadi manusia the best, hebat, yufaqihu fid din, maka Allah akan fahamkan dia agama. Alhamdulillah. Jadi standar baik atau tidak baik, ada khairul bariyah, ada syarrul bariyah. Ada manusia terbaik, ada makhluk terbaik. Manusia terbaik sepanjang masa adalah manusia yang mengarungi hidup dengan cahaya Allah. Apa itu cahaya Allah? Al-ilmu nurun. Ilmu. Sehingga ketika kita sudah bisa mengarungi kehidupan ini dengan cahaya Allah, kita lurus, tidak bengkok, ya, kita subhanallah selamat, maka itu merupakan jalan pintas menuju surga. Semoga kita ibu-ibu terus semangat dan sabar datang ke majelis ilmu. Hadiah pamungkasnya apa? Hadiah pamungkasnya kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Tuh. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju Allah. Luar biasa. Ya. Sekarang kita melangkahkan kaki dari rumah masing-masing. Ada yang naik Gojek, naik apa lagi, Bu? Naik sendal, naik lagi apa lagi? Naik bus.
Ada yang bawa mobil sendiri, Allahu Akbar. Semuanya disebut salaka tariqan, menempuh jalan. Dan insya Allah niatnya sama, yatlubu bi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Baik, barakallahu fiik. La haula wala quwata illa billah. Semoga kita diberikan keikhlasan. Saya, ibu-ibu, saya datang dari mana nih saya? Masya Allah. Ya, saya naik mobil tadi sekitar jam 6 atau setengah 7 dari rumah. Iya. Alhamdulillah, semoga Allah catat tuh. Jadi pahala ya. Allahu Akbar, itu yang kita harapkan, apalagi diberikan keikhlasan. Lalu setelah ini kita dapat ilmu yang manfaat, insya. Baik. Tema kita pada hari ini tema yang sedikit menyeramkan. Ya. La haula wala quwata. Coba ada yang mau mati hari ini? Bukan enggak. Sakit dikit aja ke dokter. Kenapa? Takut mati. Iya. La haula wala quwata. Iya, kita akan bahas la haula wala quwata. Sebuah kepastian. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Hanya menunggu masa. Apalagi yang di depan saya ini, Masya Allah nih. Maaf ya, sebagian tua-tua nih. Yang paling muda siapa? Ya saya. Hasbunallah. Iya. Tapi kan tidak tahu apa saya dulu atau ibu dulu. Saya sih berharap ibu dulu. Ya. Hasbunallah ni'mal wakil. Kita pernah punya cerita, ibu-ibu, para rasul, ya, para sahabat, Abu Bakar, Umar, para ulama, para raja, bahkan para pembangkang sekelas Fir'aun misalkan. Mana sekarang? Tinggal cerita. Bahkan mungkin itu terlalu jauh. Kita punya cerita orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Mana abah kita? Mana umi kita? Bahkan mungkin sebagian dari anak-anak dan saudara kita. Mana sekarang? Sudah tidak. Atau mungkin punya sahabat-sahabat karib. Ya, teman bisnis, teman seangkatan, kakak kelas. Atau Anda punya cerita ada guru yang dulu mengajar Anda. Mustahil sekarang ketemu lagi. Kemana mereka? La haula wala quwwata. Sebuah kepastian telah mendahului mereka. Kepastian yang akan memisahkan kita berkumpul dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak tercinta kita, dengan sahabat-sahabat kita. Kepastian yang akan memisahkan kita dari harta, benda, rumah, bangunan, bisnis yang selama ini kita banting tulang, peras keringat, enough. Ya, tamat. Tanpa kita tahu deadline waktunya. Bahkan kepastian yang subhanallah. Orang sudah tidak sedikit dari sebagian mereka sudah punya apa? Schedule bisnis, angan-angan, ambisi, progresnya ini. Cekit. Pernah dengar barangkali ya? Para pembisnis yang naik pesawat Sukhoi itu nabrak salak.
Oh, gunung. Allahu Akbar. Inna. Dengan gagahnya mereka, dengan berbagai perlenteknya, habis. Cuma beberapa detik ceger nabrak salak segede gunung. Hah? Gunung segede salak apa gak segede gunung? Subhanallah. Ya, apakah itu hukum alam? Tidak. Tapi memang begitulah, kepastian sudah menjemput mereka. Sehingga mau tidak mau, ibu-ibu, teman-teman semua, cepat atau lambat kita wajib pindah. Wajib pindah. Pindah dari tempat yang fata morgana sementara ke tempat yang hakiki dan abadi. Ya, ke tempat yang sementara. Kata Nabi, umur umatku antara 50-60 saja. Sedikit yang melewati itu, 60-70. Ya, pindah dari kegemerlapan dunia. Subhan dengan pakaian yang luar biasa ini berapa? Hermes apalagi terus. Tapi lagi dipermasalahkan sama Cina kayaknya. Baju, masya Allah, sekian. Mau tidak mau akan pindah dari kegemerlapan dunia ke tempat yang hanya 2 atau 3 helai saja. Pakai apa, Bu? Berapa rumah? Berapa baju di rumah? 2 lemari. Hasbunallah. Apa yang kita banggakan? Sebuah kepastian akan menjemput Anda, hanya 3 helai yang Anda bawa. Malam ini Anda berbaring di atas kamar yang masya Allah indah, empuk, dengan suami. Ya, tidakkah Anda berpikir satu saat cepat atau lambat Anda akan pindah pembaringan? Betul? Betul apa tidak? Akan pindah pembaringan ke tempat yang sempit, liang lahat, yang gelap dan gulita. Subhanallah. Terkadang, Bu, orang-orang soleh dan para ulama, ketika mereka mau memejamkan pandangan matanya, mereka teringat alam kubur. Karena sesuatu yang pasti esok atau lusa, tahun ini atau tahun depan, 10 atau 20 tahun lagi, tidak mungkin bisa menghindar. Maka mereka bangkit dari bangun tidurnya dan mereka bertakbir saking takut. Ya, Ma'asyiral muslimin, kita pindah dari tempat yang makan serba ada. Insya Allah, apalagi tinggal Jakarta, makannya apa, Bu? Wah, kecap jengkol, apalagi? Makan serba ada, luar biasa. Tapi ingat, Anda akan pindah ke satu tempat di mana badan yang kita pupuk sekarang dengan makanan yang lezat justru akan menjadi apa? Santapan ulat, santapan cacing. Allah, makanya cacing itu senang kalau yang gemuk-gemuk mati. Alhamdulillah. Iya. Subhanallah, dari mulai wajahnya yang cantik. Allahu Akbar. Biasanya setelah seminggu tuh, ya, badan tuh, makanya kenapa kalau kita menguburkan jenazah itu harus dilepas, ya, apa namanya, talinya, dianjurkan dilepas. Kenapa? Karena tidak selang seminggu akan membengkak. Nah, dari situlah, ya, masya Allah, cacing-cacing dan belatung-belatung pesta pora menikmati kecantikannya. Ya, kemana anak-anak kita tercinta? Kemana harta? Ya, kenapa? Kemana kedudukan? Kemana rumah? Tidak ada. Ingat, kita sendirian, ya,
di hari atau di saat di mana kita harus mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Ibu-ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, mereka tidak ada dan sudah pindah ke satu tempat bukan sekedar mereka hilang di telan masa, tidak. Tapi tadi itu ada sebuah kepastian yang sudah menjemput mereka. Siapa dia? Tentu yang pertama malaikatul maut. Ya, malaikat maut yang digiringkan yang di awal sakarat, sakaratul maut, ya, yang datang tidak mengenal dia muda, dia tua, dia laki-laki, dia wanita, dia rakyat, dia penguasa, dia miskin, dia kaya, tidak ada. Makanya kematian itu daftar urut apa daftar cabut? Daftar urut. Kalau daftar urut, alhamdulillah, ibu dulu tua. Saya masih muda. Kan gitu. Daftar cabut, asal cabut aja tuh. Bayi meninggal. Ya. Nah, pemuda meninggal. Ya, sudah sepuh apalagi. Daftar cabut, asal cabut saja. Ya. Subhanallah, ma'asyar muslimah, itu yang harus senantiasa ada di benak kita. Suatu saat kita melewati, mungkin dari sini pun kita, ada yang sebagian kita melewati pekuburan. Batu-batu nisan, bongkahan-bongkahan itu, subhanallah, tidakkah kita melihat Allahu Akbar, itulah tempat terakhir. Mau kemana? Ya. Mau kemana? Suatu saat antum lana sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Itu kan doa ketika Anda ziarah kubur. Kalian telah mendahului kami, kami pun insyaallah. Mau kemana lagi? Tinggal nunggu masanya. Makanya saya sering bilang, berulang-ulang, mohon dijawab ulang. Kira-kira nih kita nih 50 tahun lagi ada di mana? 50 tahun lagi nih. Jamaah. Yang profesor wafat. Yang doktor wafat. Yang kaya, ya Allah. Saya cerita kemarin ketika pengajian di mana itu di Alia. Ya, saya punya teman sesama ustadz lah di daerah Jawa. Subhanallah, umurnya lebih muda dari saya, 30 tahunan. Qadarullah. Jam 10 masih cekakak cekiki. Jam 11 menghembuskan napas. Subhanallah. Sehat, tidak terlihat tanda-tanda kematian. Lalu istri dari ustadz ini ngabarin temannya untuk ngabarkan kepada ustadz lain, suaminya, di malam itu. Baru dibaca sama istrinya jam 2 malam. Sama istri yang temannya ini. Baru dibaca jam 2 malam. Pas dia bangunkan suaminya, tidak bisa bangun suaminya. Untuk ngabarkan temannya wafat sama-sama 30 tahun. Di malam yang sama. Itu masih muda, gimana yang kayak begini nih? Iya serius. Allahu Akbar. Apalagi sebab kematian. Di zaman Nabi paling ketabrak onta. Di zaman sekarang ketabrak apa? Gojek, apalagi. Iya, di zaman Nabi sakit mungkin. Sekarang urat diasemin, gula darahin. Ya. Iya kan? Darah ditinggi-tinggiin sekarang. Tensi dan seterusnya. Luar biasa. Sekarang sebab kematian lebih banyak. Nggak ada yang dulu jatuh dari pesawat, paling jatuh dari pohon korma. Sekarang jatuh ketabrak setrum, nggak ada istilah kesetrum di zaman Nabi. Ya, paling banter kebakaran. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ma'asyur muslimin, Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 34. Fa'idha ja'a ajaluhum, bila ajal telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wala
yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, tidak mungkin bisa maju, nggak mungkin bisa. Alhamdulillah. Kapan? Wih, kapan? Kapan ajal tiba? Allah jawab dalam surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak ada yang tahu apa yang hakikatnya esok hari dia akan lakukan. Dia hanya punya schedule, progres, program. Sebagaimana kata Allah, wa ma tadri nafsun, setiap jiwa tidak tahu madza bi ayyi ardin tamut, di mana dan kapan dia meninggal. Yang pasti lihat dalam surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau pasti mati. Kau pasti. Siapa ini innaka di sini? Kau di sini Muhammad maksudnya. Hai Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau pasti mati sebagaimana mereka pasti mati. Sebagaimana para nabi juga mati. Ya. Kecuali siapa dengan takdir Allah, siapa? Nabi Isa alaihissalam, yang dengan izin Allah dan takdir Allah masih Allah jaga, akan turun nanti sebagai tanda dari kiamat. Dan pengumuman yang sudah tidak asing di telinga kita, apa kata Allah dan surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Allahu Akbar. Mencicipi kematian. Maka ibu-ibu, itulah yang harus senantiasa ada di benak kita. Ingat kematian. Mau lari kemana? Walaupun mungkin tadi Anda Pak Bu, takut mati, makanya sakit sedikit berobat. Ya, tidak ada yang tidak takut mati di sini. Tapi bagaimana lagi? Baik, coba lihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Kul innal mauta alladzi tafirruna minhu. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari, tidak mau mati, fa innahu mulaqikum, pasti menjumpai kalian. Tidak mungkin. Mau lari kemana? Cepat atau lambat? Siapa itu Om Punten ya? Siapa itu artis yang mungkin berapa bulan yang lalu dia bikin Instagram, mau tahu nggak aku mau kemana? Siapa itu? Selang berapa detik, ceker, dia tabrakan meninggal. Oh berarti ibu-ibu soleh semua nggak liatin Instagram? Siapa itu? Yang suami istri, ya? Dia bikin Instagram, artis. Ya, mau tahu nggak aku mau kemana? Di jalan tol. Dalam beberapa menit setelahnya ada kabar meninggal, ceger tabrakan. Ternyata dia nanya, mau kemana coba? Kuburan. Hasbunallah. Apakah itu mustahil terjadi pada yang di sini? Wih, mustahil tidak? Ya Allah. Ya. Jadi, ya, perkara ini bukan mau atau tidak mau. Oleh karena itu perkaranya bagaimana keadaan kita nanti menghadap Allah. Saya punya guru di Mekah, subhanallah, indah sekali meninggal. Beliau imam salat asar. Ini banyak cerita seperti ini. Ya, imam salat asar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, meninggal. Masya Allah. Ya, tidak ada yang menyangka ternyata itu salam terakhir. Tapi betapa indahnya kematian beliau. Betul atau tidak? Baik. Sehingga masyaallah muslimin rahimakumullah, tidak bisa ngumpet. Lihat dalam surat An-Nisa ayat 78.
Ainama takunu, di mana saja kalian berada. Mau kemana? Yudrikkumul maut, kematian akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun berada di benteng yang sangat kuat. Tidak. Malaikat maut tidak terbatas ruang dan gerak dan waktu. Ya, kata Allah, walaupun di di benteng yang sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi apa yang dibanggakan ibu-ibu? Kecantikan, kedudukan, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sementara kita sudah pernah dapat cerita-cerita orang-orang sebelum kita, ada yang mereka wafat dalam keadaan beriman, di atas kesolehannya, ya, di atas ketakwaan, ya, di atas Islamnya. Ada yang wafat di atas kekafirannya, di atas keburukannya, di atas kelalaiannya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibu-ibu, ada satu kejadian sebelum kematian yang kita juga harus arungi. Apa itu? Lihat dalam surat Qaf ayat 19. Qaf ayat 19. Apa kepastian ibu? Tidak mungkin tidak. Allah katakan, waja'at sakratul mauti bil haqq. Sungguh datang atau akan datang sakaratul maut. Sakarat. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itu tidak mungkin kalian bisa berlari darinya. La ilaha illallah. Kematian akan diawali dengan apa, Bu? Sakarat. Tahu sakarat tidak? Pencabutan nyawa. Coba masing-masing nyubit tangannya, sakit apa tidak? Sakit. Kenapa? Ada nyawanya. Cubit aja sakit. Bagaimana nyawa itu dicabut? Ya, bagaimana nyawa itu dicabut? Ya, lalu dikumpulkan di kerongkongan di sini. Tidak kebayang bagaimana sakitnya. Ya, sementara itu pun muqaddimah. Makanya Aisyah ibu, beliaulah istri yang mendampingi Rasulullah sakarat. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ya, Nabi SAW beliau katakan, anna Rasulullah SAW kana baina yadayhi raqwa aw ulbah. Ketika beliau sakaratul maut, di depan beliau ada wadah air. Faja'ala yadahu fil ma'. Terkadang beliau memasukkan tangannya ke air, fayamsahu bihi ma wajahu, dia usapkan ke wajahnya ketika sakarat. Lalu Nabi mengatakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Sungguh kematian itu diawali dengan sakarat. Ya, summa nasaba yadahu, lalu beliau mengangkat tangannya ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Aku memilih derajat yang tinggi, karena di saat itu Allah menawarkan, mau lanjut dunia atau mau bersamaku di derajat yang tinggi. Kata Nabi, ila rafiqil a'la, aku memilih derajat yang tinggi. Tiba-tiba kata Aisyah, tangannya semakin melemas setelah mengalami sakarat. Ya. Sementara kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah mengatakan, mata Nabi sallallahu baina hakinati wa dakinati. Nabi wafat di antara di pangkuanku. Wala aqrahu shiddatal sakaratil mauti li ahadin abada. Setelah aku menyaksikan bagaimana kerasnya sakaratul maut Nabi, aku tidak lagi takut sakarat. Kenapa? Karena Nabi saja sakaratnya keras. Karena Nabi sakaratnya 2 kali lipat sakitnya daripada manusia yang biasa. Ya, jadi Nabi tetap sakarat.
dan sakaratnya 2 kali lipat. Baik. Gimana itu, Bu? Karena Nabi Musa ditanya tentang bagaimana sakitnya sakaratul maut. Ya, Nabi Musa ketika meninggal, ada seseorang yang memimpi beliau bertemu dengan Nabi Musa. Lalu ditanya, bagaimana keadaanmu ketika sakaratul maut? Kata Nabi Musa, wajadtu nafsi kal usfur baina hina yulqa 'alal muqla la yamutu fa yastarih wa la yanji fa yatir. Subhanallah, aku dapatkan diriku seperti burung digoreng hidup-hidup. Tidak mati sehingga dia istirahat, tidak juga dia bisa terbang sehingga dia bisa lepas. Atau aku dapatkan diriku seperti kambing dilucuti kulitnya hidup-hidup. Terus gimana dong Ustaz? Ya, kita tentunya kata para ulama bahwa kenapa sakarat itu sakit, karena kata para ulama bahwasanya sakarat itu adalah terakhir penghapusan dosa seorang mukmin. Jadi bagi seorang mukmin sakarat itu adalah ada nikmat di situ. Kenapa? Karena bila ada dosa masih tersisa, dicabut dengan sakitnya sakaratul maut. Makanya Bu, mudah ya. Kalau ada orang, namun wallahu alam, kata para ulama, masa sakarat seseorang sesuai dengan amalnya. Masa sakaratnya, mohon maaf, bila dia seorang saleh, tetap merasakan sakit, tapi tidak lama. Tapi ada orang yang berhari-hari sakarat, matanya melotot, karena kata Nabi, inna ruha idza kharajat tabi'ahul basar. Ruh kalau keluar diikuti dengan mata yang terbelalak. Makanya di antara sunnah bagi yang nunggui jenazah, kalau sudah wafat dia ditutup matanya. Kenapa? Karena itu bekas melotot ketika ruh keluar dan merasakan sakit yang dahsyat. Kapan? Mau tidak? Mau tidak mau? Mau tidak? Mau tidak mau? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oleh karena itu Ibu, subhanallah, harus kita ingat dan senantiasa di benak kita akan satu detik waktu yang menjadikan masa inaf dan keusangan kita di dunia dan sebuah kepastian. Karena itulah yang akan menjadi rem agar kita tidak lupa daratan, lupa lautan, agar tidak tertipu, terbuai, sombong, ujub, angkuh, lalai bin alai. Semoga tidak bin jablai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena nasihat Nabi SAW dalam Sahih Ibnu Majah, dalam hadis yang sahih, kata Nabi, aksiru, perbanyaklah oleh kalian, perbanyaklah zikra hadhimil ladzat, mengingat sesuatu yang mengentaskan kenikmatan dunia ini. Apa itu? Kematian. Banyaklah mengingat. Agar apa? Agar mawas diri, agar berbekal, karena al-yauma, hari ini, dalam kesempatan yang sedikit ini, Allah hidupkan kita buat apa sih Bu? Buat ngebekal. Kita ini kan lagi safar Bu. Agar sampai ke tujuan titik akhir harus bawa bekal Bu, supaya sampai. Kita ini adalah seperti seorang yang safar. Untuk berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ingat, Allah sudah mengingatkan kita bahwa the best
perbekalan yang paling gagah yang kita harus tumpuk dan pupuk. Bukan tahta, bukan harta, bukan wanita, bukan sekedar kedudukan. Kalaupun ada, jadikan itu sebagai wasilah perbekalan kita untuk menuju negeri yang abadi. Kehidupan yang Allahu Akbar. Ada kehidupan sementara, ada kehidupan semi long, ada kehidupan yang long abadi. Kehidupan yang sementara di mana? Di sini. Semi long di mana? Di alam barzakh. Sallallahu alaihi wasallam hanya hidup di atas bumi 63 tahun. Di atas sandal jepitnya beliau hidup di 63 tahun. 14 abad yang lalu dicabut nyawanya oleh Allah. Dan sebagian kita masih suka mengunjungi kuburannya di Masjid Nabawi atau di Madinah. 14 abad belum selesai. 14 abad. Sementara Anda wajib yakin, siapa yang tidak beriman tentang nikmat kubur dan azab kubur, keluar sekarang. Berarti dia bukan muslim. Karena di antara akidah iman, kita wajib beriman kepada apa? Hari akhir. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil wal qadari khairi wa syarrihi. Hari akhir. Maka di antara hari akhir adalah iman tentang kematian dan adanya azab dan nikmat kubur. Subhanallah, ma'asal muslimin. Lalu ya kita akan menunggu ditiupnya sang sakal. Sehingga terjadilah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terjadilah al-qari'atu mal qari'ah. Terjadilah fa idza ja'atit tammatul kubra, idza sama'u syaqqat. Kejadian-kejadian dikabarkan hancur kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam semesta ini apa? Fana. Yang menyetap hanya siapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal, yang menetap hanya Allah. Lalu kita akan menghadapi kehidupan yang lebih abadi. Dikumpulkan dulu di padang mahsyar. Lalu semuanya harus mempertanggungjawabkan amalnya. Saya sering bilang, jangan kacamata jarum di rumah harus dipertanggungjawabkan. Latus'alunna yawma idzin 'anin amal perbuatan kita. Ditanya, dihisab, ditimbang. Lalu rapot buku catatan akan Anda terima. Yang tidak pernah mungkin salah pencatatnya. Lalu setelah itu Anda harus siap menyeberangi satu jembatan. Disitulah ya penentuannya. Yang selamat sampai ke surga, yang tidak gubrak ke neraka. Apakah ini cerita fiktif? Dongeng apa bodoh nu cengeng? No. Hak. Ya. Jadi apa yang Anda banggakan? Apa? Mati-mati juga. Apa yang Anda sombongkan? Mati-mati juga. Apa? Ya. Makanya Allahu Akbar, orang yang cerdas. Kata Nabi Al-Kayyis, orang yang cerdas itu mandana nafsahu, yang dia ketika dihidup dia jaga dirinya, dia kekang hawa nafsunya, ya, dia atur kehidupannya dengan aturan main Allah dan Rasulnya, ya. Kenapa? Wa amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa beramal bagaimana untuk persiapan kematian. Makanya bu, orang yang cerdas itu orang yang badannya di dunia, otaknya sudah di kuburan. Badannya di dunia, otaknya sudah di surga. Begitulah Rasul dahulu. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Begitu banyak hadis tentang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Ya kan? Jagalah lisannya. Senantiasa beramal soleh. Karena dia hidup sementara di sini. Ya, tidak abadi. Ayo, luar biasa. Ada yang kenal Korun di sini? Hah? Kurang kaya apa kurang ganteng?
Dan tidak ada seorang pun kayaknya di antara kita yang nama anaknya si Qarun. Ada nggak di sini? Apa salahnya namanya? Ada yang tidak kenal Firaun di sini? Kurang apa kekuasaannya? Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya jadi Abu Gosok. Allahu Akbar. Dalam cerita mereka ada pelajaran bagi kita. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara itu ibu-ibu, la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis Sunan Ahmad, Imam Ahmad dan Tirmidzi, kata Rasulullah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-qabru awwalu manazilin min manazil akhirah. Kuburan itu tempat singgah pertama di negeri akhirat. Jadi seperti pintu kuburan itu. Makanya kan kalau kita lihat ada istilah kotak amal, sebetulnya kotak amal yang hakiki apa? Kuburan. Ya. Kuburan itu adalah tempat singgah pertama. Fa in yanju minhu, siapa yang di kuburannya selamat, fama ba'dahu aisar, setelahnya akan lebih mudah. Siapa yang di kuburannya selamat. Waman lam yanju fihi, dan siapa sebaliknya yang di kuburannya saja sudah tidak selamat, di kuburannya mendapatkan azab, siksa di tempat yang sangat-sangat mengerikan, maka setelahnya lebih sulit lagi. Makanya Bu, nanti akan ada kita baca hadis di mana penduduk kuburan yang mendapatkan nikmat dia teriak, ya Allah cepat kiamat. Enggak sabar dia pengen masuk surga. Sementara yang dia mendapatkan azab di kuburan, ya Allah la taqumus sa'ah, jangan dulu kiamat. Kalau di kuburannya kayak begini, gimana nanti? Ya. Sementara ibu lihat kata Nabi dalam hadis yang sahih juga, Hasan, la tamannawul maut. Jangan sekali-kali kalian berangan-angan pengen cepat mati. Makanya kan kita tetap manusiawi, berangan-angannya yang apa? Panjang umur. Ya, walaupun panjang umur pun terbagi dua. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang umurnya panjang, ya Allah 90, 100, tapi dan juga amalnya baik, soleh, solehah. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umruhu, juga long umurnya, wa sa'a amaluhu, sementara amalnya juga buruk. Maka kata Nabi, la tamannul maut fa inna haulal matlas syadid, karena pemandangan alam kubur sangat dahsyat buruknya. Ya, gitu. Fa inna haulal matlas syadid, ya, maka pemandangan kubur sangat dahsyat lautnya, sehingga kata Nabi SAW, ma ra'aitu mandaran qattun, tidaklah aku pernah melihat satu pemandangan yang sangat menakutkan kecuali kuburan lebih dahsyat menakutkannya. Allah. Mungkin sebagian kita walaupun tidak disunahkan, wanita boleh nggak Bu mengantar ke kuburan, boleh nggak? Makruh. Ya, tidak sampai haram sih, makruh. Ya, tapi mungkin ada yang pernah. Bagaimana Bu? Ya Allah, ya, digali kuburan, dikasih apa itu? Lahat. Disitulah tempat kita. Ya, kita akan dikuburkan, dihadapkan ke liang lahat, ditutup, ya, dengan kayu, bambu atau bata, lalu diuruk kembali. La ilaha illallah, itulah. Berapa masanya? Sebentar saja. Karena kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang hidup akan mencicipi. Ayo, nyicipi sepiring apa sesendok? Nyicipi sepiring rakus namanya. Nyicipi itu sedikit. Maksudnya kematian itu sebentar. Allah cuma cabut sebentar, lalu dilaporkan ke atas. Ruh kita, kalau ruhnya baik disambut oleh malaikat sampai ke menuju Allah. Kalau ruhnya buruk,
maka baik yang baik ataupun yang buruk, ruh itu akan dikembalikan ke jasadnya. Lalu setelah itu akan datang dua malaikat yang akan bertanya, man rabbuka, dan seterusnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kalau begitu Pak Bu, Ibu-ibu, sesuai dengan judul kita, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian sebagai nasihat kita. Ingat pahe, ingat mati. Ingat. Mana sih yang cantik mati, ya, yang kaya modal. Bener tuh Bu? Ya, gitu. Penguasa mati, ya Allah, lihat sekarang gagah hebat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga tidak terlambat. Semoga tidak terlambat. Ada sebuah teriakan, ya. Ada sebuah teriakan, mohon dilihat. Mohon maaf. Ya, surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 99. Qala Allah Azza wa Jalla, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Maka hatta idza ja'ahumul maut, sehingga ketika datang kematian, ya, pas datang kematian dan dia diwafatkan oleh Allah, qala, dia baru teriak, rabbirji'un, ya Allah balikin aku sebentar. Ya, urungkan ajalku dan balikan aku ke dunia sebentar. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Barangkali aku bisa beramal soleh yang aku tinggalkan ketika aku hidup. Cek Allah kamana wae sia kamari cek. Kemana aja ente kemarin? Kemana aja kemarin? Ya, maka kata Allah, kalla, no, kalla, tidak. Selesai. Ina. Tutup lawang si botak. Selesai, tamat. Ibu ya, jangan sudah mati sakarat saja sudah nutup pintu taubat. Kan taubat itu tertutup selama belum matahari dari mana? Barat, dan sebelum tenggorokan napas sampai tenggorokan, goro-goro namanya. Lihat, ini adalah teriakan yang tidak manfaat, penyesalan yang terlambat. Ya, dia minta dibalikan, diurungkan dari ajalnya, dibalikan ke bumi sebentar saja katanya. Kalla inha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma kalimat, ya, yang dia ucapkan kibulan-kibulannya. La ilaha illallah wa huwa wa min waraihim barzakhun. Di belakang mereka ada alam barzakh, alam kubur. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Fa idza nufikha fis-sur, setelah itu akan apabila ditiup sangkakala, itu lain lagi ceritanya setelah kiamat. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, sekali lagi jangan terlambat. Hasbunallah. Saya sering bilang saya sering mengatakan sebuah perbandingan. Ibu-ibu, ada punya dua anak, yang satu PAUD, yang satu kuliah. Oke, kira-kira dikasih berapa jajan yang di PAUD tuh? Wih, 5.000. Oke, tapi yang di kuliah, yang di kuliah berapa jajannya? 100.000 mungkin, 200.000. Ya, apalagi beli skincare, apalagi Bu, macam-macam. Kan gitu. Itu yang adil namanya. PAUD 5.000 cukup, 1.000 bahkan mungkin. Ya kan, beli bonbon. Kan gitu. Yang ini 100.000 mungkin gak cukup. Is okay, kasih. Enggak, harus adil. Yang ini 100.000 PAUD, yang kuliah 100.000. Kumaha ada Bu? Bagaimana tuh Bu? Itu ibu yang ya, ibu yang luar binasa itu. Bahkan dibalik, siang PAUD 100.000, iya kuliah 5.000, kumaha itu? Semuanya akan berkata dia ada orang bodoh.
Sama saja tidak adil, apalagi maksud saya, Bu, Anda hidup di dunia berapa tahun? Woi, 60-70. Anda hidup di sana, di alam kubur, di alam akhirat berapa tahun? Tapi kalau Anda adil, persiapan yang mana yang harus Anda siapkan untuk kehidupan Anda? Yang dua-duanya kehidupan. Dan Anda bacakan ayatnya, walal akhiratu khairul laka minal. Oh, hafal semua tuh. Negeri akhirat lebih baik daripada negeri dunia. Walal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sementara kematian senantiasa mengintai Anda. Tapi hayo ya, peras keringat banting tulangnya buat apa? Buat anak PAUD. Betul atau tidak? Sholat wes bablas. Ya, aurat tidak ditutup. Larangan Allah dilanggar. Karena setiap hari berjibaku, peras keringat, banting tulang, duit. Dunia. Tertipu dia. Apa dilarang? Tidak. Apa dilarang kita untuk kaya? Tidak. Apa dilarang kita untuk menjadi penguasa? Tidak. Tapi ingat, pertama jalannya tidak boleh sikat sikut, ya, langgar, tabrak. Yang kedua, obsesinya untuk persiapan negeri. Makanya kata Allah, wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Ya, coba dilihat dalam surat Al-Qasas. Ya, kata Allah, sebentar. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Carilah apa-apa yang Allah akan anugerahkan kepada kalian. Cari dari kebahagiaan yang disiapkan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupa memang urusan dunia. Allah cuma bilang ojo lali. Ulah pokok. Tong hilap we cenah dunia mah. Jangan lupa saja. Ini dibalik, di dunia dia cari, akhirat hasbunallah wa ni'mal. Bu, sementara kebahagiaannya, ya Allah Bu, sebahagia apa sih di sini? Dulu sebelum punya suami susah kayaknya, pengen bahagia dapat suami. Ternyata pas dapat suaminya Firaun, galak, temperamen misalkan, susah lagi. Ya, lalu setelah bahagia dapat suami, pengen punya anak. Ternyata anaknya la haula la. Maksudnya apa? Ketika miskin pengen punya harta, ketika punya harta stres dia. Maksudnya di dunia kebahagiaan tidak ada yang mutlak. Betul apa tidak? Enak. Tapi di akhirat kebahagiaan mutlak. La ilaha illallah. Masa muda terus, tidak ada masa tua. Senang terus, tidak akan ada masa sulit. Dan tidak akan lagi ada kematian. Ibu-ibu jangan pernah jangan pernah mimpi di akhirat bisnis WC. Karena nggak ada yang kencing di akhirat. Makan, tidak ada buang air. Tidak ada haid, tidak ada ludah, tidak ada dahak. Belum lagi istana-istana, Allahu Akbar, rumah terbuat dari lempengan emas, kata Nabi, lempengan perak. Subhanallah. Gimana sungai bu? Ciliwung banjir lagi. Udah buket banjir lagi, benar nggak? Nanti sungai di surga gimana kata Allah? Yuk kita baca. Ya, surat Muhammad. Ya, ayat 15. Apa kata Allah? Masalul jannati allati wi'adal muttaqun.
Perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai dari air yang tidak payau, tidak hambang. Wa anharin min khamrin ladzatir lisharibin. Ma'ani min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Bayangkan sungai susu. Apalagi sungai khamar, kata Allah, wa anharin min khamrin ladzatan lisyaribin. Ada sungai khamar yang lezat dan tidak memabukkan. Wa anharin min asalin, dan ada sungai dari madu musaffa, madu yang bersih dan asli. Bayangkan bu, sungai. Kan jangan juga pernah mimpi nanti jualan susu di akhirat. Jualan madu enggak laku. Ya kan? Sementara kita setiap kita punya rumah insya Allah, dan rumahnya jannatin tajri min tahtiha, yang mengalir di bawahnya sungai. Allah. Makanya bu, capek dikit, penat dikit, bangun malam, aduh harusnya masih narik selimut, sungguh-sungguh tutup aurat dengan sempurna, jaga maksiat dari maksiat, sabar. Betul. Membuat kita, kok nggak seperti yang lain ya, hidup glamor, hedon, ya, gitu. Menginginkan semua apa yang diinginkan dia bisa lakukan. Sementara kita ini seperti di penjara, ada batasan-batasan. Sabar, karena bukan di sini tempat tinggal kita. Di sini tempat berbekal dan beramal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Taib. Oleh karena itu ibu, sering-sering ya, atau ya bukan, kalau wanita memang ada keterbatasan. Maksudnya sesekali boleh, tapi apa itu? Ziarah kubur. Boleh wanita sesekali, tapi jangan sering-sering. Kata Nabi, kuntu nahaitukum ala ziyaratil kubur ala fazuruha. Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka silakan berkunjunglah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, oleh karena itu kewajiban kita diantaranya sering mengingat kematian. Ada tiga buah dari mengingat kematian. Sekali lagi, ada 3 faidah. Syekh Al-Lafaq mengatakan, ya, ada 3 hikmah kenapa kita banyak mengingat kematian. 1. Dengan mengingat kematian akan dominan kita akan menyegerakan taubat. 1. Dengan mengingat kematian akan mendorong kita menyegerakan untuk taubat. Iyalah. Ya. Semuanya kita pasti ingin wafat husnul khatimah. Baik di ujung, soleh dan solehah. Masalahnya tadi, kapan matinya? Tidak tahu, berarti kapan persiapannya? Kalau deadline-nya diketahui sih enak ya bu. Katakan misalkan yang di depan saya matinya tahun 2030, masih santai dia. 2026 katanya, masih kipas-kipas angin dia. Karena matinya sudah diketahui 2030. Mending, sehingga kita tahu deadline kapan. Lah. Maka yang kedua, sifat qanaah di dalam hati. Ada qanaah di sini. Ya, tidak ambisi, tidak iri, ya, tidak ambisi atau tidak iri. Alhamdulillah. Mendapatkan rezeki luas, alhamdulillah. Rezeki sempit, alhamdulillah. Melihat orang rezekinya luas, alhamdulillah. Kenapa? Karena memang ya obsesinya bukan dunia. Bukan dunia yang membuat dia cemas, takut, gundah gulana. No. Apapun keadaannya, dia senantiasa terus menyempurnakan bagaimana persiapan dia menuju Allah. Ya. Maka dia akan qanaah, dia tidak akan ambisi, tidak iri, tidak akan sombong. Yang terakhir,
semangat di dalam beribadah. Akan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sisa waktu kita, sebelumnya barangkali saya ingin membaca cerita ya, atau hadis. Ya. Sebelum saya tutup dengan apa saja yang bisa menyelamatkan kita. Ya, dan apa yang harus kita persiapkan. Sederhana. Ya. Nanti di akhir. Tapi saya ingin membacakan dulu perjalanan yang akan kita arungi, Bu. Perjalanan yang akan kita arungi pasti mau tidak mau. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang dari sahabat Bara bin Azib, saya akan bacakan saja. Ya. Mohon disimak. Qala 'anil Bara bin Azib qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Kata Bara, suatu saat kami keluar dengan terjenazah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min rajulin ansar, rajulun minal ansar, seorang laki-laki dari kaum ansar. Fantaina ila qabrin wa lam yulhad. Dan kami pun sampai ke kuburan, ternyata masih di lubangnya masih digali. Di liang lahat. Liang lahatnya masih digali. Fajala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun duduk, wa jalasna haulahu, dan kami duduk di sekitar beliau, di atas kuburan yang lagi di mana? Lagi apa? Lagi digali. Ka'anna ala rusinat tayr, seakan-akan di kepala kami ada burung. Maksudnya semuanya fokus dan penuh dengan kehusuan. Karena kalau di atas kepala ada burung, gerak dikit terbang. Maksudnya tidak gerak. Ya. Wa fi yadi 'udun yankutu fi, dan Nabi membawa ud itu apa? Ranting kayu. Yankutu fi, Nabi pukul-pukul sambil Nabi ketuk-ketukan. Ya. Farafa'a ra'sahu, tiba-tiba kami melihat Nabi mengangkat wajahnya. Ya. Sambil ternyata sudah tercucur air matanya. Melihat kuburan sedang digali. Dan Nabi ngetuk-ngetukan, ternyata Nabi sedang mengingat-ingat masa yang dia pun akan. Lalu Nabi mengangkat wajahnya, ternyata wajahnya telah bercucuran air mata. Lalu kata Nabi, ista'idu billah min'a. Dalam riwayat yang lain, ista'idu limisli hadha fasta'idu. Untuk hari seperti inilah siap-siaplah kalian. Untuk hari seperti ini siap-siaplah kalian. Hari yang pasti tidak mungkin tidak. Lalu kata Nabi, ista'idu billahi min adzabil qabr. Ista'idu billahi min adzabil qabr. 3 kali. Dan berlindunglah kalian semuanya dari azab kubur. Berlindunglah kalian semuanya dari azab kubur. Berlindunglah kalian semuanya dari azab kubur. Makanya Bapak Ibu, insyaallah ya, tidak pernah luput kita setiap sebelum salam apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi wa min adzabi al-qabr. Fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Lalu Nabi cerita. Kata Nabi begini. Innal abdal mu'min, bila seorang hamba mu'min, sesungguhnya seorang hamba mu'min, idza kana fi inqita'i minad dunya, ketika dia akan menghadapi putusnya hubungan dengan dunia, maksudnya kematian, mina wa ikbarin ilal akhirah, dan siap menuju negeri akhirat, nazala ilaihi malaikatu minas sama bidul wujuh. Allahu akbar. Maka akan turun malaikat yang banyak dari langit yang wajahnya sangat putih. Jadi ketika nanti sakarat, bila Anda seorang mukmin yang saleh, kematian Anda akan dihadiri oleh para malaikat, wajahnya begitu putih, iya. Ka'anna wujuhum syams, wajahnya seperti rembulan atau matahari bersinar. Mahum kafanun min afanil jannah, dan mereka membawa kafan dari surga. Malaikat membawa kafan dari surga. Wa hanutun min hanutul jannah, dan wewangian surga siap menjemput. Ya, hatta jalasu maddal basar, sehingga saking banyaknya malaikat yang duduk searah mata memandang. Saking banyaknya nunggu keluarnya ruh-ruh kita. Oke. Summa yaji'u malakul maut. Oh, ternyata sambil menunggu malaikat maut. Malaikat apa? Pencabut nyawa. Alaihi salam, hatta yajisu inda rasihi. Sehingga ketika malaikat maut itu datang
maka dia malaikat maut duduk di arah kepalanya. Faqifa yaqul, maka dia berkata, fa ayyatuhan nafsu thayyibah, hai jiwa yang tenang. Makanya Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya Allah, semoga kita menjadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, damai, tidak gundah, tidak gulana, tidak kacau beliau, cemas, takut, ambisi dunia, apalagi maksiat masih merundung kita. Na'udzubillah. Hai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, silakan keluar, monggo. Ya, diperintahkan silakan keluar untuk menuju ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Faqala, tentunya tadi setelah merasakan rasa sakit tetap ya, sakau tetap, tapi keluar dengan mudah. Ya, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fisiqa, maka keluarlah rohnya seperti keluarnya air dari mulut teko, mengalir, mengalir. Fayakhudha, maka disambut, diambil oleh malaikat. Wa yad'a fi yadi tarfatu 'ainin hatta yakhudha, dan semuanya ikut menyambut, mengambilnya. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan, sehingga dibungkus ruhnya dengan kafan dari surga tadi. Dibungkus apa? Ruhnya dengan kafan, wa fi dzalikal hanut, dan diberikan wangian surga tadi. Wa yakhruju min ka'atyabi nafatil miskin wujid ala wajhil ardh, sehingga kalau kecium semerbak, sangat semerbak ruhnya. Makanya wallahu alam, terkadang Allah tampakkan semerbak ruh seorang hamba itu, walaupun ini gaib ya. Baik. Fa yas'aduna biha fa yakni bi ala mulkil malaikah, lalu dibawa naik ke atas, Bapak Ibu, untuk disampaikan kepada Allah, lalu dibuka pintu ketemu malaikat sampai kepada Allah. Lalu setelah itu ya, ketika sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah terima ruhnya. Lalu Allah katakan, uktubu kitab abdi fi'liyin, catat nama hambaku ini di tempat yang tinggi, wa'iduhu ilal ardi, adapun ruhnya kembalikan ke bumi. Jadi ruhnya diangkat dulu, dilaporkan. Ya, lalu kata Allah, dari sana kalian datang dan dari sana kalian dikembalikan. Fayati malakan yajlisanihi, maka setelah dikembalikan ruhnya ke kuburan, ya, ruhnya ke jasadnya, maka datanglah dua malaikat. Malaikat. Siapa namanya nih? Munkar dan Nakir. Fayajlasanihi, maka dia suruh duduk. Ibu di liang lahat gimana duduknya Ustaz? Isbuk, enggak tahu lah. Kobunya gitu deh. Maka dia suruh fayakulanilah, maka dia ditanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dia jawab. Fayaqulani ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Fayaqulani ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fik, siapa laki-laki yang diutus ke tengahmu? Qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Itu kisi-kisi jawabannya. Oke. Lalu malaikat sedikit agak bukan kaget, takjub. Kata malaikat ketika ada yang bisa jawab, ma ilmuk, dari mana kau tahu jawaban ini? Karena kemarin aku jejekin nggak bisa jawab. Kok kamu bisa jawab? Ya Allah, semoga kita termasuk yang bisa jawab. Lalu kata dia, qara'tu kitab Allah. Oh, ketika di dunia aku sering ngaji kitab Allah, fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku sering datang ke kajian, sering ngaji, sering baca Quran, baca hadis, sehingga aku imani dan aku percayai. Maka apa hasil akhirnya? Fayunadi munadin minas sama, akan ada panggilan dari langit, an sadaqa abdi, benar pas jawaban hambaku, fa'afrishuhu minal jannah, berikan dia permadani dari surga. Allah, ya lepet ini Bu, permadani surga. Allah. Kemudian ya, wa albisuhu minal jannah, berikan dia baju dari, ya, baju apa itu, lusuh,
baju sutra yang tebal, min sundusin wa istabraqil jannah. Berikan dia baju dari surga. Waftahu baban ilal jannah. Buka celah menuju surga. Celah. Belum bisa masuk surga. Sehingga fayati min riha wa tibiha. Sehingga sepoi-sepoi dan bayi fresh surga masuk ke kuburannya. Yes. Sepoi dan wangi surga menghembus ke kuburan. Lalu wa yusah fi qabrihi madal basar. Dan kuburannya diluaskan searah mata memandang. Allah. Sekarang nih, kalau ibu ditanya ibu mau mati enggak? Jawabannya sepakat tidak, termasuk saya. Maksudnya mau sekarang gitu kan. Tapi kata para ulama, kalau Anda sudah masuk surga dan Anda dapat nikmat surga, ditanya mau kembali ke dunia, no. Abadan. Sekarang aja tuh. Subhanallah. Kemudian wa ati rajulun hasanul wajh. Lalu didatangi seseorang yang wajahnya sangat tampan. Kalau dia wanita sangat cantik. Hasanul thiyab. Ada orang asing datang, wajahnya tampan, bajunya bagus, wa tibir rih, begitu wangi badannya. Fayaqul. Lalu dia mengatakan absyir billadzi basyaraka hadza yaumul ladzi kunta tu'ad. Ada kabar gembira bagimu, hari ini hari yang dijanjikan, kata laki-laki yang asing ini. Lalu dibilang, fayaqulu man anta? Siapa ente? Siapa kau? Aku tidak akan kau. Wajahmu yang begitu indah, siapa kau? Qala ana amaluka salih. Oh. Aku dulu amalmu yang saleh. Ditemani sama suami? Lah, suami udah kemana? Suami kawin lagi. Ditemui anak? Tidak, anak justru malah ngerebutin warisan. Lebat. Amal soleh. Makanya di sini dikumpulkan ibu-ibu yang menyelamatkan kita di surga dua, ilmu dan amal. Ilmu sehingga kita bisa jawab man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Lalu setelah itu kita ada yang menemani. Apa tadi katanya? Ana amaluka salih. Maka dia teriak, apa teriaknya? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, cepat hari kiamat. Gak sabar. Ini baru di tamannya aja kayak gini. Gimana di dalamnya? Allah. Maka ibu-ibu luar biasa. Adapun sebaliknya, ceritanya sebaliknya. Ditunggu oleh malaikat. Dan dibawa, dan malaikat semuanya dengan wajah yang seram. Dan membawa itu elap. Bukan kaifan, elap. Lalu ditunggu, lalu malaikat maut datang. Keluar kau dengan teriakan, dengan rasa takutnya dia keluar, dan dia keluar seperti yaitu ditarik dengan dahsyat sehingga sulit. Wan nazi'ati gharqa, kata Allah, ditarik dengan kuat rohnya. Lalu setelah itu dibawa ke atas, ditolak oleh setiap penduduk langit, lalu dibalikan ke dalam bumi. Lalu didatangi dua malaikat, itu tadi malaikat Munkar dan Nakir. Lalu ditanya, man rabbuk? La adri nyaho. Orang ngerti nggak paham. Ditanya siapa Rabbmu? La adri, nggak tahu. Madinuk? La adri, nggak tahu. Man hadar rajul bisa, siapa laki-laki yang diutus? La adri. Kumaha sih ya? Gagap, tidak tahu. Lalu Allahu Akbar, apa yang terjadi? Fa'afrisuhu minan nar. Berikan dia permata dari neraka. Berikan dia baju dari neraka. Buka celah menuju neraka sehingga bau dan panas neraka disemburkan ke kuburannya. Lalu disempitkan sampai ruang rusuknya hancur. Lalu didatangi seseorang yang apa? Yang buruk wajahnya, buruk pakaiannya, bau busuk. Lalu dia, siapa kau? Qala ana amaluka talih. Aku amalmu yang buruk dulu. Ayo. Maka hari ini ibu-ibu penentuannya di sini. Woi, nyarinya di sini. Taman surga atau taman neraka di sini nyarinya, bukan di sono. Usahanya di sini. Anda mau masuk surga atau neraka? Memang
bukan sesuatu yang mudah, butuh kesungguhan, butuh kesabaran. Ya, luar biasa. Tapi sudah, walladzina jahadu fina, siapa yang sungguh-sungguh akan kami ya tunjukkan jaya. 10 menit terakhir, apa saja jalan usaha kira-kira yang menunjukkan kita surga? Kalau diringkas kurang lebih 5, dan ini adalah jalan-jalan yang global. Satu, tentunya ya, hidup di atas akidah tauhid dan iman yang lurus. Luruskan tauhid, luruskan akidah, luruskan keimanan kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan menduakan Allah. Alhamdulillah, Allah sudah pilihkan bagi kita la ilaha illallah. Itu sudah sebuah modal. Itu sudah sebuah modal. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha. Ya, namun tentunya dijaga, jangan terkontaminasi. La ilaha illallah, masih nyamat-nyamat yang mati di kuburan. La ilaha illallah, masih pakai jimat di sini. Masih nyembelih buat Neng Nyi Roro Kidul. Di Laut Selatan lempar kepalanya. Masih percaya dengan mitos ini, mitos itu. Percaya dengan apa? Ada batu ini, ada air ini, air itu. Nyambat-nyambat jin. Nah, datang ke dukun, datang ke paranormal. Cari nasib baik, nasib buruk, tanya. Na'udzubillah. Dan syirik yang paling banyak terjadi, syirik seputar kuburan. Dengan meyakini orang-orang di kuburan masih bisa menjadi mediasi kita berdoa, itu syirik. Hati-hati. Maka setelah Allah menyelamatkan kita dari agama selain Islam, dan kita diangkat dengan la ilaha illallah, maka harus kuat penghambaan kita, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, diibadahi, disujudi, dirukui, diagungkan, dicintai, dijadikan tempat kita bertawakal dan bersandar, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah segala-galanya, As-Samad, tempat kita bergantung. Makanya ikrar kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya sama Engkau aku nyembah, sebagaimana hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Gantungkan hati kita kepada Allah. Satu. Yang kedua, kuatkan ibadah. Ya, kuatkan ibadah kita kepada Allah. Kalau bisa nih, kumpulkan yang wajib dan yang sunnah. Ya, kumpulkan yang wajib dan yang sunnah. Kalaupun Ustaz Anasi baru bisanya sholat 5 waktu, tahajud lewat, is okay. Minimal yang wajib Anda jaga. Lihat kata Nabi apa? Al-mar'atu awewe eta. Wanita itu idza sholat khamsaha, 5 waktunya dijaga. Wa shamat syahruha, bulan Ramadannya juga dilakukan puasa. Wa ata'at ba'laha, dan dia sangat taat kepada suaminya. Kilalaha, akan dikampaikan kepadanya, udkhulil jannah, monggo manjing in surga, min ayyibabin syi'ti, dari pintu mana saja. Sempurnakan yang wajib-wajib, Pak Bu, Ibu-ibu. Salat 5 waktu, puasa, zakat yang sudah wajib, haji yang sudah wajib. Ini kloter berapa ini belum berangkatnya? Woi, kloter berapa ini? Kloter insya Allah. Iya. Nah, puasa, ya, dan juga tambah yang sunnah-sunnah. Betul, zakat kita infak, kita sedekah, puasa Senin Kemis bila ada kesempatan. Apalagi ini kita di bulan haram, masya Allah, semua amalan dilipat gandakan. Yuk semangat. Sholat jangan sekedar yang wajib, betul, tapi di sana ada tahajud, ada duha, ada qobliyah, ada ba'diyah, dan seterusnya. Oke. Yang ketiga, tinggalkan yang haram dan maksiat. Tinggalkan yang haram dan maksiat. Dan yang biasanya, Bu, yang haram dan maksiat itulah yang enak. Itulah yang indah.
itulah yang mahal. Sebagaimana siapa? Abah kita. Gara-gara apa diturunkan kita di dunia? Gara-gara abah kita melanggar. Setelah digoda dan dikamuflase oleh syaitan, kata Allah, tinggal kau di surga, makan semuanya, cuma jangan dekati pohon ini, jangan dekati apalagi makan buahnya. Si belekok iblis datang, lalu digoda, bahkan dia bersumpah, aku tuh penasihat kau, Adam. Justru Allah tuh melarang kamu makan buah ini supaya kamu tidak kekal. Ya, sehingga Allah larang. Nah, kalau kamu mau kekal, ayo makan. Lihat di kamuflase, dibuat indah yang buruk-buruk. Itu yang terjadi juga hari ini. Judi dibuat indah, maksiat dibuat indah, bisnis riba itulah sebuah keuntungan yang memukau. Bersolek, membuka aurat, masya Allah. Itulah yang memang menjadi model di saat ini. Susah memang. Seperti di penjara kita. Maka isbir, sabarlah dari perbuatan yang haram. Wa may ya'sillah wa rasulah, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan dia pun melampaui batasan Allah, yudkhilhu nara, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Yang keempat, tauhid luruskan, ibadah kuatkan, maksiat tinggalkan semampu kita, maksudnya sekuat tenaga kita. Yang keempat, senyumlah, bersihkan hati, wajah ceria, akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Ya, senantiasa berada di atas akhlak yang mulia. Apa sih Bu akhlak yang mulia itu? Akhlak yang mulia itu, ibu-ibu, sebuah perangai diri, karakter pribadi yang senantiasa ingin membahagiakan saudaranya. Itu akhlak. Sebuah karakter seorang muslim yang senantiasa ingin membahagiakan saudaranya. Dia tidak mau ada saudaranya yang sedih, apalagi tersakiti oleh kita. Makanya yang berakhlak mulia, wajahnya ceria, yang ada senyuman, rangkulan bukan pukulan, ya, cinta bukan caci, luar biasa. Hatinya senantiasa menginginkan kebaikan kepada saudaranya dan tidak ingin melakukan keburukan, dan senantiasa bermuamalah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat dan paling aku cintai yang berakhlak mulia. Subhanallah, berbudi pekerti luhur. Maka akhlak timbangannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya, kebanyakan awewe wanita itu di surga apa di neraka? Neraka. Alhamdulillah saya laki-laki. Yes, betul. Kebanyakan wanita, semoga yang di sini tidak, di neraka. Lalu ditanya, kata Nabi, yakfurna, mereka kufur. Ayakfurna billah, apakah kufur kepada Allah? No, tidak. Tapi akhlak yang bermasalah. Tahajud, besok nyemprot suami. Duha iya, tapi ya Allah bentak suami. Tidak taat. Makanya kata ayun nisa khair, wanita mana yang paling baik? Mana wanita yang terbaik? Man idza amartaha sarratka ata'atka. Wanita yang bila kau perintahkan taat, dan bila dilihat menyejukkan pandangan, dan apabila ditinggalkan dia jaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Allah Akbar. Akhlak mulia, ya, berbakti dengan orang tua, dengan tetangga, masya Allah, dengan suami tentunya luar biasa, surga atau neraka kita, dengan anak-anak kita, ya, dan seterusnya. Ketika ada permasalahan dengan saudara kita, berbaik sangka. Kalau masih bisa dimaafkan, dimaafkan. Kalaupun ada hak yang harus kita ambil, ambil dengan cara yang baik. Tidak anjing, tidak babi keluar, caci maki, apalagi saya pukul. La. Betapa indahnya hidup ini apabila, ya, sosial, hubungan sosial di antara kita dibangun di akhlak yang mulia. Terakhir, ya, dan ini insya Allah semoga tidak,
yaitu tidak terjerumus kepada kelompok-kelompok sesat. Tidak masuk dalam kelompok-kelompok sesat. Berjamaah di atas jamaah ahlus sunnah. Ibu-ibu ya. Dan di negeri kita tidak sepi-sepi. Hati-hati. Ya. Ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada Khawarij. Maaf, ada NII, ada LDI, ada Hizbut Tahrir, ada JET dan macam-macam. Dan semua kelompok ngebangok, kecap-cap bangok. Ya, makanya ibu-ibu punten nih, saya kasih standar aja deh. Kalau ibu-ibu ngaji, ikut satu pengajian, satu kelompok, lalu mengajak ibu untuk membaiat imamnya, membaiat dia punya pemimpin, ada kewajiban wajib iuran tiap bulan 2,5%, 10% dari penghasilan, backlist sesat. Dah ada. Ya, kita ini tinggal di dunia. Di dunia ini pernah terjadi dulu Islam di satu pemimpin namanya khalifah. Sekarang sudah tidak ada khalifah itu. Sudah menjadi negara-negara kecil. Saudi punya pemimpin, Malaysia punya pemimpin, Brunei punya pemimpin, Indonesia punya pemimpin. Alhamdulillah, semoga Allah jaga negeri ini. Pemimpinnya senantiasa muslim, terlepas dari kedoliman mungkin yang terjadi. Maka sami'na wa ata'na, kita taat, kita baiat kita hanya kepada pemimpin satu kita. Kalau di kita tentunya pemerintah kita tidak membaiat ini, membaiat itu. Jadi itulah kelompok-kelompok terjadi, ya, dan menjauhkan, dan sehingga mereka terjerumus kepada penyakit yang besar dalam agama ini selain syirik apa? Bid'ah. Penyakit, jauhi bid'ah. Beragama yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jam 9:30, jam 11. Yang dengerin mah enak. Ya. Saya yang suaranya luar biasa, tapi alhamdulillah semoga jadi pahala. Ya. Barakallahu fik. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan, ya. Semoga hari ini ada keimanan yang naik. Semoga hari ini ada rasa takut yang bertambah. Semoga hari ini ada cahaya yang memancar ke tengah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Itu saja bisa sampaikan, barangkali terserah panitia, semoga tidak ada yang tanya. Semoga nggak ada yang nanya. Waduh, ada yang nanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya Pak Ustaz, Ya. pada saat seorang sedang sakaratul maut, apakah yang bersangkutan mendengar permohonan maaf kita? Yes, pertanyaan bagus. Ibu-ibu perhatikan. Sakarat itu ada dua. Ada sakarat masa dicabut nyawa. Maka di situ masih bisa komunikasi. Dan di situ masih mungkin dia bisa mengupdate imannya. Itulah yang terjadi pada siapa? Abu Thalib. Ketika Abu Thalib mau menjelang wafatnya, mau dicabut nyawanya, Nabi ajak supaya mengucapkan la ilaha. Dan ini juga menjadi sunnah ibu-ibu. Ya, kalau sedang nungkuli atau nunggu yang wafat, belum sampai di tenggorokan, masih memungkinkan kita talqin dengan ucapan la ilaha, dengan harapan dia akhir kalimatnya yang keluar la sebagai la ilallah, sebagaimana Nabi tadi kata Aisyah, Nabi akhir kalimatnya la ilaha illallah. Oke? Tapi kalau sudah ditenggorokan sampai sini, maka secara sebab sulit untuk kita bisa komunikasi, ya. Ditambah lagi sudah tidak lagi dia bisa beramal di saat itu, tutup lawang si botaka tamat, bahkan pintu tobat pun sudah ditutup.
Maka sulit kalau sudah sampai seperti itu. Baik dia minta maaf, kayaknya sudah juga susah karena sudah ditutup kemungkinan berbicara. Begitu kita minta maaf, sudah tidak bisa komunikasi di saat itu. Maka kita pun baik dari dua sisi. Ketika meminta maaf jangan terlambat, ketika memberi maaf jangan terlambat, ya. Nah, kalaupun misalkan terlambat, tentunya tidak putus asa, ya. Kalau kita pernah punya dosa, punya salah sama saudara kita, sementara dia sudah wafat, bagaimana caranya? Kitanya istighfar sama Allah, minta ampun atas dosa kita, dan doakan dia yang pernah kita zalimi. Doakan, terus doakan, ya, sebagai bentuk balas budi kita atas kesalahan kita kepadanya. Nah, ada yang lain? Assalamualaikum. Ini izin apa yang nanya? Mana yang bertanya? Oke, silakan. Izin tanya, Ustaz. Silakan. Apa ya? Masalah wudhu. Maaf di luar tema. Silakan. Kemarin kan saya kajian, terus masalah tentang wudhu. Katanya kalau suami istri itu bersentuhan tidak batal. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Suami istri enggak. Matikan, Bu, matikan. Baik. Oke. Baik. Saya singkat aja ya. Pertanyaan ini, punten, agak sensitif di Indonesia. Kenapa? Karena memang permasalahan yang ditanyakan, pertama alhamdulillah, masalahnya seputar ritual ibadah yang ada ranah berbeda, ada ranah untuk kita berbeda. Akidah tidak boleh berbeda, tauhid, keimanan, ya. Makanya perbedaan kita dengan Nasrani, dengan Yahudi dalam akidah, oke? Sehingga kita tidak saling mencela dua pendapat. Ini berpendapat A, B. Contoh, ini berpendapat bersangkutan kulit dengan suami batal, yang ini mengatakan tidak. Tidak boleh saling mencela. Masing-masing ada imam. Kenapa di Indonesia dari dulu kita diimejkan kalau sudah punya wudhu, suami istri kayak kucing dan meong. Kucing dan meong. Kayak kucing dan tikus, nggak mungkin bisa bertemu karena sudah wudhu. Kadang-kadang dicandai sama suami, marah. Oh, satu katanya aku dua ada wudhu katanya kan gitu. Oke. Itu yang pertama. Namun kewajiban kita mencari mana yang lebih, pendapat yang lebih dekat dengan sunnah, dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu yang sahih, dan kebetulan saya spesifikasi dulu ketika mengambil kuliah di Madinah itu tentang fikih, ya, sehingga kita lihat mazhab-mazhab para ulama, membandingkan, melihat dalilnya, maka kesimpulannya adalah Allah katakan salah satu pembatal wudu aulamastumun nisa, bersentuh dengan wanita. Namun tafsir Ibnu Abbas seorang sahabat yang ahli dalam bidang Al-Quran, maksud aulamastumun nisa dalam ayat ini, kata beliau, al-jima' itu menggauli istrinya. Menggauli istrinya, bukan sekedar bersentuh kulit. Tuh, itu tafsirnya ulama, sahabat. Yang kedua ibu-ibu, Nabi SAW bercerita, Aisyah bercerita, di mana kamar Nabi sangat sempit. Tidak kayak kita, kamar bisa main sepak bola. Kamar Nabi sangat sempit, sehingga acap kali terkait dan seringnya Nabi sholat malam di kamar Aisyah. Maksudnya di kamar istrinya, salah satunya Aisyah. Nabi kalau sholat sunnah nggak di masjid, di kamar. Nah, kalau beliau saking sempitnya, beliau kalau mau sujud harus menggeserkan kaki Aisyah. Harus menggeserkan kaki Aisyah. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, suatu saat Aisyah bangun di tengah malam.
Ini cerita Aisyah, karena Aisyah banyak yang meriwayatkan hadis dari Nabi. Ibu tahu kan Rasul berapa istrinya? Berapa istrinya Rasul? Ibu istri keberapa? Oh, mohon maaf, pertanyaan yang luar biasa. Rasulullah istrinya 9. Sehingga ketika Aisyah cerita, satu malam Aisyah bangun, kan nggak gelap, nggak ada lampu, nyasar Rasul nggak ada. Oh, ini gilir nggak bilang-bilang nih. Aisyah cemburu, ya, dikira gilir nggak bilang-bilang. Akhirnya Aisyah nyari Rasul, tidak ada di kamar. Lalu beliau masuk ke masjid, nyasar ke pegang, ternyata Rasulullah sedang sujud salat malam. Kaki Rasul terpegang sedang sujud salat malam, dan Nabi tidak bangkit dari salatnya. Itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga, disebutkan bahwasanya para sahabat dan Rasulullah SAW sendiri, di antara kebiasaan mereka, Masya Allah, mencium kening istrinya sebelum berangkat ke masjid. Dan tidak ada cerita di zaman Nabi, Bu, di masjid ada wudu, kamar mandi, tidak ada. Makanya hadis-hadis tentang wudu Nabi sebutkan apa? Di rumah. Mencium kening istrinya. Maka wallahu a'lam, dari cerita-cerita itu yang lebih dekat kepada pendapat yang sahih, bersentuh dengan wanita bukan pembatal wudu. Makanya dengan wanita secara umum, apalagi istrinya. Perhatikan, sebentar. Oke, perhatikan. Saya ingin tanya, ada yang pernah tawaf di sini? Di sini istri orang Afrika, di sini istri orang Cina, di sana istri orang Bangladesh. Terusakan, apalagi musim haji. Kebayang nggak kalau pendapat Anda batal wudu? Stres Anda, tidak akan mungkin Anda bisa tawaf. Maka bersentuhan dengan wanita, baik istri kita atau yang lain, tidak batal. Nah, terus gimana dong saat istri tetangga? Ya, tidak batal, tapi masuk neraka kalau sengaja. Ya, iya. Bersentuh dengan istri kita jelas halal dan tidak batal. Bukan berarti tidak batal halal pegang istri orang. Pegang istri orang bila sengaja tidak batal, tapi neraka tempatnya. Ya, saya kira cukuplah, capek juga ngomongnya. Ya. Baik, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.